Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan min waladi Adam khairan nabiyyin arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa tarahham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal qiyamah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, para hujjah jamaah salat maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Akhyar rahimakumullah, bil khusus yang saya hormati segenap asatidah, alim ulama, tokoh dan sesepuh masyarakat, ketua Masjid Al-Akhyar Al-Mukarram akhi fillah Al-Ustaz Muhammad Naim, Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Hadi, orang tua kita Al-Mukarram Bapak Haji Ya'qub, Al-Mukarram Al-Ustaz Basuki, Al-Mukarram Al-Ustaz Komaruddin, Mukarram orang tua kami Bapak Haji Madinah, Bapak Haji Muwardi, Bapak Haji Dedi, Bapak Haji Ule, yang lain-lain. Mohon maaf saya tidak menyebutkan, namun tidak mengurangi takzim dan hormat saya. Puji dan syukur sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang rahmatullah, bil khusus orang-orang yang telah mewakafkan hartanya untuk Masjid Jami' Al-Akhyar ini, dan orang-orang yang sudah berkiprah banyak buat Masjid Jami' Al-Akhyar ini, semoga almarhumin, almarhumat di alam kuburnya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika malam hari ini ada di antara kita atau keluarga kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, pulihkan kesehatannya, berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala yaftah alaihim, Allah bukakan pintu kecerdasan, Allah bukakan pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya, ilmunya kelak bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, yang punya hajat, punya keinginan, semoga usaha ikhtiar kita mendapat ridha Allah, hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah, kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya, bitilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masyaallah muslimin, malam hari ini kita sudah berada di 24 Rabiul Awal 1443 Hijriah, masih di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi-lagi mengajak, ayo sambut gembira bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tingkatkan mahabbah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kecintaan yang akan menghantarkan pencinta-pencintanya untuk bersama-sama Rasul nanti di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda cinta sama Rasul an nahtamma bi qiraati siratihil atirah. Ini di antara tanda cinta kita sama Rasul, mau membaca sepak terjang atau sirah hayati ar-Rasul. Rasul itu punya misi, di antaranya menyempurnakan akhlak.
innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Itu misinya Rasul. Bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Husnul khuluq itu artinya hay'ah rasikhah fin nafsi tasduru anha al-af'al al-mahmudah bisuhulatin wa yusri. Jadi kalau berbicara tentang akhlak, al-akhlak al-mahmudah ay al-akhlak al-hasanah, akhlak itu apa? Hay'ah rasikhah fin nafsi, kondisi yang meresap di dalam hati kita, yang dari situ tasduru anha al-af'al ay al-a'mal al-hasanah, muncul amalan-amalan baik, dan amalan itu munculnya bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah, dengan gampang, min ghairi aqlin wa fikrin, tanpa harus dipikirkan, tanpa harus direncanakan. Saya mau tanya sama antum, kalau antum kesandung, kira-kira yang keluar dari mulut antum apa? Kalau antum kesandung, yang keluar dari sialan, nah berarti akhlak mazmumah. Karena itu rasikhah, hay'ah rasikhah, tasduru anha al-af'al al-hasanah bisuhulatin wa yusri. Nah tanya Haji Dedi ini yang suka nyupir mobil, kalau antum lagi nyupir dipepet sama orang, dikepot sama orang, kira-kira enak apa kagak? Agak enak. Apa yang muncul dari mulut kita? Istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, itu akhlak baik berarti. Jadi akhlak itu begitu. Tergantung. Jadi akhlak itu bisa jadi kalau keluar dari mulut kita, dari perbuatan kita itu yang baik-baik, itu namanya al-akhlak al-mahmudah. Tapi kalau yang buruk-buruk, itu namanya al-akhlak as-sayyi'ah. Dan itu spontan, tanpa dia rekayasa. Tapi kalau dia rekayasa, itu bukan akhlak. Ntar mau ketemu dia nih, kalau ketemu dia anak mau cium, tangannya bolak-balik, direncanakan dari jauh, itu bukan akhlak. Jadi kalau akhlak itu spontan, sadilah bisuhulatin wa yusrin, dengan mudahnya, itu akhlak. Berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya begitu terpuji. Rasulullah pernah diuji sama rahib Yahudi. Rahib Yahudi dia baca kitab-kitab sucinya. Di dalam kitab suci mereka akan datang nabi akhir zaman yang orangnya itu penyabar. Meskipun dia dicerca, meskipun dia dihina, dia dilecehkan, dia tetap sabar. Satu saat si rahib Yahudi ini mau menguji apa benar yang ini itu nabi akhir zaman seperti yang diberitakan di dalam kitab-kitab sucinya. Maka orang ini bermuamalah maliyah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dipinjemkan duit. Kalau sekarang misalkan tanggal 24, nanti tanggal 30 Nabi harus sudah membayar. Jadi Nabi terima, mau meminjamkan uang kepada Rasulullah, Rasul terima itu dari si Yahudi tadi. Masyaallah muslimin, 3 hari sebelum jatuh tempo, Rasul lagi ngaji begini nih sama sahabat-sahabat besar, yang ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat. Yahudi tadi datang, padahal temponya masih 3 hari lagi. Nabi utang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, katanya, bayar utang ente. Dan di situ Nabi Muhammad dilecehkan. Dia cuma mau uji saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya orang yang diagung-agungkan oleh kalian, janji kok nggak menepati janjinya, padahal belum jatuh tempo. Di situ ada Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar mendengar Rasul yasubuhu al-Yahudi, dicerca sama si Yahudi, bangun dia, wasalla saifahu, dia udah hunuskan pedangnya, mau dipenggal tuh lehernya sama Rasulullah, sama Sayyidina Umar. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, hawin, tenang, biarkan dia melampiaskan amarah. Dia melampiaskan amarahnya, udah selesai, baru dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang saya berhutang, kata Rasulullah, tapi belum jatuh tempo. Tapi kalau
engkau memaksa untuk saya bayarkan sekarang, saya akan carikan hari ini uang, saya akan bayarkan. Subhanallah, sikap yang seperti itu dari Rasulullah, akhlaknya Rasulullah yang seperti itu. Kalau kita kan lagi begitu, lagi ngaji di depan orang banyak, dijatuhin kita kagak salah, kira-kira bagaimana kita? Saya berantem berani, itu akhlak. Tapi Nabi yang keluarkan, subhanallah, la haula wala quwata illa billah, yang keluar dari Rasulullah justru akhlak terpuji. Dari situ si Yahudi tadi berikrar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadan rasulullah. Jadi orang masuk Islam itu begitu, dengan akhlak kita. Maka nanti ketika Rasul di sana, ayyu syai'in aktsar ma yudkhilu an-nas al-jannah, apa yang paling banyak menghantarkan seseorang ke dalam surga? Taqwallah wa husnul khuluq. Orang banyak masuk surga nanti karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Buktinya itu tadi, banyak orang-orang yang masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah yang terpuji. Wa aktsaru ma yudkhilu an-nasa an-nara, tapi sebaliknya yang paling banyak menghantarkan seseorang ke dalam neraka, mohon maaf, al-ajwafan, dua lubang, lubang yang di atas dan lubang yang di bawah. Hampir semua anak manusia itu terjerembab dalam dosa karena ini dan ini. Menggunjing, memfitnah, berdusta, nih, korupsi, macam-macam nih. Yang kedua, nih, karena tuntutan yang ini, katanya dulu orang Betawi kalau lagi banyak duit mainnya di Parung. Parung yang jauh, jarak yang jauh, demi ini jadi dekat. Yang mahal jadi murah, mahal jadi murah karena ini. Ngopi di warteg katanya cuma 5.000, tapi kalau ngopi katanya di sono 50.000 secangkir dibayar. Subhanallah. Nih, jadi yang akan banyak menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah akhlak yang mulia dan ketakwaan kepada Allah. Begitu sebaliknya, yang menghantarkan seseorang ke dalam neraka, dua lubang-lubang yang di atas mulut dan lubang yang di sini. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang kecintaan sahabat-sahabat sama Rasulullah, subhanallah. Saya pernah bilang sama antum, lagi ngaji begini nih, tangan Sayyidina Umar dipegang sama Rasulullah. Langsung Sayyidina Umar berteriak, wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Demi Allah ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segalanya, dari ibuku, dari ayahku, dari istriku, dari anakku, dari kakakku, dari adikku, kecuali illa min nafsi, kecuali dari aku. Itu kata Sayyidina Umar. Maksudnya Sayyidina Umar mencintai dirinya baru mencintai Rasul. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir itu manusiawi. Ini kalau goyang nih, gempa, udah mau rubuh, kira-kira antum nyelamatin diri sendiri dulu apa nyelamatin orang? Nyelamatin diri sendiri dulu. Itu Sayyidina Umar begitu. La anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai' illa min nafsi. Ditolak sama Rasulullah. La ya Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Saya enggak mau ya Umar, sampai engkau cintai melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ditolak. Padahal Sayyidina Umar sudah sedemikian hebat. Maka Sayyidina Umar bilang, al-ana ya Rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi. Sekarang ya Rasul, engkau lebih aku cintai dari segalanya, termasuk engkau lebih aku cintai ketimbang diriku. Maka Rasulullah, al-ana ya Rasulullah. Itu Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Ali, antum lagi aus, kalau ada yang ngasih air fresh, seneng nggak? Seneng nggak? Wah, seneng benar. Tetapi kata Sayyidina Ali, karena Rasulullah ahabbu ilayya min amwalina, karena Rasulullah ahabbu ilayna min amwalina wa abaina wa ummahatina wa abnaina wa alal ma'il baridi alal dhama. Dia lebih aku cintai ketimbang harta kami, orang tua kami, ibu kami, bapak kami, anak kami. Bahkan lebih kami cintai ketimbang air dingin
ketika kita dalam kehausan. Padahal kan lagi aus dikasih air kan senang benar. Tapi ternyata Sayyidina Ali mengatakan enggak. Kami lebih mencintai Rasul ketimbang kami kehausan dan ada orang yang memberikan air fresh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang perempuan dalam perang Uhud yang meninggal itu 3. Bapaknya meninggal, saudaranya meninggal, suaminya meninggal. Tiga-tiganya meninggal. Perempuan dari Banu Dinar, tiga-tiganya meninggal. Bapaknya meninggal di perang Uhud. Itu kan perang Uhud Rasul hampir kalah. 70 tentara kaum muslimin gugur di perang Uhud. Yang gugur diantaranya orang perempuan ini, ayahnya gugur, suaminya gugur, saudara kandungnya gugur. Dia dengar itu beritanya. Tapi begitu pasukan Rasulullah SAW kembali ke Madinah, yang pertama ditanyain siapa? Bukan ayahnya, bukan saudaranya, bukan suaminya. Kaifa halu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mengatakan bi khair, Rasulullah baik-baik saja. Dia belum cukup dia. Aruni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlihatkan kepada saya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta anzur ilai, sampai aku bisa melihat dia. Begitu dia sudah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini lalu berujar. Begitu dia tahu, Rasul udah tahu, udah ada. Fakullu musibatin indi julalun ba'daka ya Rasulullah. Julalun itu kecil. Kullu musibatin indi julalun ba'daka ya Rasulullah. Semua musibah bagi saya menjadi begitu kecil setelah saya mendapatkan engkau ya Rasulullah. Padahal yang meninggal siapa? Bapaknya, suaminya, saudara kandungnya. Tapi begitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat, semuanya itu kecil katanya. Fakullu musibatin ba'daka ya Rasulullah julalun. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kemarin juga saya bilangkan sama antum semuanya. Rasul itu mata nakhoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhoma. Rasul tidak pernah beriak atau yabsuku busaqan, enggak pernah berludah. Kecuali ludahnya, reaknya itu sebelum jatuh ke bumi ditadangin sama telapak tangan sahabat. Dan laku biha wujuhahum wa juludahum, diusap-usap ke wajahnya, diusap-usap ke kulitnya. Sahabat sampai begitu sama Rasulullah. Wa idza tawaddaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaru wudu'an nabi hatta yaqtatilun. Kalau Rasul wudu, air wudunya Rasul diperebutkan sama sahabat-sahabat sampai mereka saling pukul, saling bunuh demi mendapatkan bekas air wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat. Subhanallah. Kita ini kalau dibandingkan sahabat belum ada apa-apanya cinta kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mengajak, ayo di bulan Maulid ini kita tingkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim.